kita bertemu lagi di Ruang Matematika SMP Channel. Kita hari ini ditemani oleh ada guru yang hebat, Bapak Radhi, yang sudah mengajar cukup lama. Dan dalam acara ini kita akan bincang-bincang ringan, sharing tentang pembelajaran yang telah kita laksanakan. Mungkin ada yang masih debatable begitu. Ya, betul. Ya, oke. Betul. Baik. Mungkin kita langsung saja, Pak Radhi. Ini Pak Radhi. Ini dibuat dulu ya? Oh iya. Okay. Maaf. Ini nggak nyaman gitu ya? Ya. Bismillah. Oke. Kita tetap menjaga social distancing dengan jarak yang cukup. Kita akan bincang-bincang dengan beliau. Gini Pak Radhi. Ya, Radhi ngajar sudah berapa lama Pak Radhi? Ngajar saya sejak tahun 94 Bapak. Wow, sudah lama sekali. Oke, baik. Begini Pak Radhi, dari pengalaman ngajar di SMP ya Pak ya? Ya, di SMP. Pengalaman Dari pertama sampai sekarang. Wah, Belum pernah pindah. Iya. Berarti pengalamannya mungkin banyak sekali di dalam belajar mengajar. Mungkin ada kendala, terus kemudian mencari solusi, tentunya sering dilakukan dengan range waktu mengajar yang sudah cukup lama. Tentu Pak Bapak, tentu. Ya. Oke, Pak Radhi, ini ada beberapa teman bertanya di dalam Tentang apa? Ini belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, khususnya kerucut. Nah, Terus ini, yang dipermasalahkan? yang ditanya begini, Pak, kerucut itu unsur-unsurnya ada bidang sisi, Ya, ada rusuk, ya. ada sudut. Nah, yang dipertanyakan, yang masih sering dipertanyakan baik oleh guru sendiri atau bahkan anak-anak, bahkan Apalagi anak-anak ya. Iya. Itu kerucut itu sudutnya berapa begitu. Nah, itu yang sering ditanyakan. Nah, ada yang jawab punya satu sudut, ada yang menjawab tidak punya. Nah, untuk hal ini mungkin ada pengalaman atau kita bisa sharing, mungkin Pak Radhi bisa memberikan penjelasan sebagai ngobrol-ngobrol ringan, sharing mungkin bisa menambah wawasan untuk Itu unsur-unsur kerucut itu sebenarnya dia itu punya titik sudut atau tidak gitu tadi ya. Iya. Saya juga teringat itu pada waktu kita pertemuan MGMP di salah satu sekolah di Semarang ini juga kita pernah memperbincangkan masalah itu, dan di situ sulit titik temunya. Karena apa? Ya, ketika saya mencoba untuk menyampaikan dengan cara browsing, saya sampaikan ada yang mempermasalahkan, itu tulisan siapa? Gitu ya. Baik Bapak. Nah, supaya apa yang menjadi permasalahan kita atau yang menjadi perdebatan itu ya ada titik temu, kesamaan persepsi. Nah, mari kita kembali kepada bidang ilmu yang kita geluti selama ini, matematika ya tentunya. Ketika kita berbicara matematika, tentunya rujukannya adalah konsep-konsep di dalam matematika. Sehingga pembicaraan kita adalah konsepsi bukan persepsi, gitu ya. Persepsi. Berdasarkan konsep tapi bukan berdasarkan asumsi, bukan persepsi, kira-kira, ketoke pantese kan nggak bisa begitu orang matematika. Begini Pak Bapak, untuk sebelum membicarakan dan mendiskusikan ke pokok permasalahan itu, perlu kita berikan pengantar dulu. Oke. Yang pertama ya, kita orang matematika, kita tidak boleh meninggalkan sifat dari keilmuan matematika yang harus logik dan konsisten. Logik berarti dia harus rasional. Karena matematika itu adalah puncak logika. Yang kedua, konsisten dalam arti dasar pijakan yang kita gunakan untuk berdiskusi itu jelas.
Nah, kita tidak meninggalkan konsep-konsep matematika. Di dalam matematika ada yang namanya aksioma atau postulat, ada yang namanya definisi atau pengertian, ada yang namanya dalil atau teorema, ada yang namanya sifat-sifat. Nah, ini adalah pijakan kita gitu. Nah, kalau kita itu yang apa yang kita diskusikan itu pijakannya ini, insya Allah nanti ada titik temu, Pak Bapak. Oke. Berbicara unsur-unsur kerucut berarti kita berbicara unsur-unsur bangun ruang. Oke. Berbicara unsur-unsur bangun ruang berarti terkait dengan bagaimana kita mengajarkan unsur-unsur bangun ruang kepada siswa. Nah, ketika kita mengajarkan unsur-unsur bangun ruang kepada siswa, itu ada tata urutan yang tidak boleh diabaikan, Pak Bapak. Hierarki. Iya, hierarki harus diperhatikan itu. Karena gini ya, Pak Bapak. Misalnya kita mengajarkan bangun ruang itu ada unsur, ada titik sudut, ada sisi, ada rusuk. Kemudian kita acak gitu ya urutannya. Sementara yang sudah kita sampaikan itu pijakannya tidak jelas. Kemudian dia itu ada dari mana? Kan gitu. Karena tidak urut. Ada urut itu. Nah, kalau kita urut nanti akan ketemu. Dan nanti biasanya kalau sudah kita temukan sifat-sifatnya kemudian disimbolkan menjadi sebuah definisi. Definisi itu biasanya kan inti sari dari sifat-sifat suatu permasalahan yang kita bicarakan itu. Baik, Bapak. Mengajarkan atau menjelaskan kepada siswa tentang unsur-unsur bangun ruang. Itu diawali dari mana, kan gitu ya? Menurut saya Bapak ya, itu harus diawali dari apa itu sisi. Ya, mengajarkan sisi dulu. Setelah sisi rusuk, setelah rusuk baru titik sudut, setelah itu baru yang lain-lain. Ya gitu. Mengapa Pak Bapak? Karena begini. Kita juga ketika berbicara sisi juga harus kita sedang berada di mana. Dalam arti begini. Ada kalanya kita mengajarkan sisi atau berbicara tentang sisi pada bangun datar. Ada kalanya kita mengajarkan sisi konteksnya bangun ruang, itu berbeda. Nah, sekarang kita langsung ke bangun ruang. Masuk ke masalah. Sisi adalah, gitu ya. Sisi adalah bidang yang membentuk atau membatasi bangun itu. Bangun itu ada dikarenakan dibentuk oleh sisi-sisi itu. Yang membatasi. Iya. Kalau bangun datar itu kan sisi adalah ruas garis atau kurva yang membatasi atau membentuk bidang datar itu. Nah, kalau bangun ruang, sisi adalah bidang yang membatasi atau membentuk bangun ruang. Entah itu bangun ruang sisi datar ataupun bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini kita ajarkan dulu. Nah, kalau ini sudah sampai kepada siswa, kemudian kita baru mengajarkan rusuk. Apa itu rusuk? Rusuk adalah persekutuan atau mungkin bahasa yang familiar kita perpotongan ya. Persekutuan atau perpotongan dari dua sisi atau dua bidang pada bangun ruang. Itu rusuk. Nah, dengan demikian rusuk tidak mungkin ada sebelum ada sisi. Nah, maka harus mengajarkannya sisi dulu. Kalau rusuk dulu, sisinya belum ada, kok sudah kita jelaskan sisi. Oke? Lompat ya. Iya, lompat. Oke. Setelah rusuk kita ajarkan kepada siswa bahwa rusuk adalah persekutuan dua buah sisi. Misalnya, kalau pada ruangan kita, itu ada garis persekutuannya. Jadi dia rusuknya berupa ruas garis. Mari kita saksikan bersama Pak Bapo tayangan ini. Ini adalah sebuah ruangan, ada dinding atau tembok sebagai sisi dari bangun ruang. Kemudian internet ini juga sebagai bidang atau sisi dari bangun ruang yang kita tayangkan sebagai peragaan ini. Yang mana antara tembok dengan internet ini saling bersekutu atau berpotongan sepanjang ruas garis yang
kita tandai dengan ruas garis putus-putus warna merah. Nah, ruas garis putus-putus warna merah ini menunjukkan rusuk sebagai persekutuan dari dua buah sisi, yaitu dinding atau tembok dengan sisi atap atau internet. Kemudian antara tembok di depan kita ini dengan tembok di samping kanan kita memiliki persekutuan atau perpotongan berupa ruas garis tegak ini. Kita tandai dengan ruas garis putus-putus, merupakan rusuk dari bangun ruang dalam peragaan tayangan ini karena dia adalah persekutuan dari dua buah bidang sisi, yaitu tembok di depan kita ini dengan tembok di samping kanan kita. Tetapi rusuk itu tidak selalu harus berupa ruas garis, bisa juga berupa kurva. Oh iya, Ya, contoh, misalnya kita punya drim atau tambung, ya. Itu kan antara dinding drim dengan alas drim itu kan bertemu ya, bersekutu. Itu berupa lingkaran, berupa lengkung. Ya, jadi rusuk itu bisa berupa ruas garis, bisa berupa kurva lengkung yang merupakan persekutuan dari dua bidang atau dua sisi pada bangun ruang. Kita konteksnya berbicara bangun ruang. Oke? Rusuk. Masuk. Sekarang baru kita masuk ke titik sudut. Titik sudut bukan sudut ya? Titik sudut. Karena kalau sudut itu bisa bidang dengan bidang bisa. Kita yang berbicara yang kita permasalahkan tadi kan titik sudut ya, itu bahwa kerucut itu punya titik sudut atau tidak. Gitu. Baik. Apa definisi atau pengertian titik sudut? Titik sudut adalah persekutuan atau titik potong sekurang-kurangnya 3 buah rusuk. 3 rusuk. Ya, titik sudut di dalam bangun ruang. Bangun ruang ya. Itu bukan bangun datar loh. Kalau bangun datar ya bisa perpotongan 2 ruas garis. 2 garis ya. Nah, misalnya di pojok atas itu ya, itu ada kelas kita ini. Atas itu ada list ya, list internet itu list depan ke belakang sama yang ke bawah. Vertikal itu titik. Seperti sebelumnya Pak Babo, sudut ini pun kita tayangkan peragaan untuk lebih memperjelas dan memantapkan keyakinan kita tentang pengertian atau definisi titik sudut, bahwa titik sudut adalah persekutuan atau perpotongan dari sekurang-kurangnya 3 buah rusuk. Mari kita perhatikan bersama Pak Babo. Pada bagian atas list antara internet dengan dinding ini kita tandai dengan ruas garis putus-putus warna merah adalah rusuk sebagai persekutuan antara dinding tegak dengan internet. Berikutnya ruas garis putus-putus tegak ini merupakan rusuk sebagai perpotongan dari 2 dinding tegak. Dan berikutnya ruas garis putus-putus bagian atas lagi yang sebelah kanan ini persekutuan dari dinding dengan internet. Ketiga ruas garis ini saling bertemu atau bersekutu atau berpotongan di satu titik di pojok atas ini. Titik pojok bagian atas ruangan yang ditunjuk oleh kursor ini merupakan titik sudut dari bangun ruang dalam tayangan atau peragaan ini. Atau lagi, ini kita punya rusuk tegak sebagai perpotongan antara dinding depan kita ini dengan sebelah kiri. Berikutnya rusuk sebagai perpotongan antara lantai dengan dinding kiri. Dan berikutnya adalah rusuk antara lantai dengan dinding depan kita. Ketiga rusuk ini pun bertemu di satu titik di pojok bawah. Titik di pojok bawah ini disebut titik sudut dari bangun ruang
dalam peragaan yang kita tayangkan ini, karena titik ini merupakan persekutuan dari 3 buah rusuk. Jadi titik sudut adalah perpotongan dari sekurang-kurangnya 3 buah rusuk dalam bangun ruang. Atau kalau kita mengajarkan apa itu kubus dan balar itu ya, yang pojok-pojoknya itu kan merupakan persekutuan dari 3 buah rusuk. Ya, sekurang-kurangnya. Berarti ada yang lebih dong. Bisa jadi. Ya, apa misalnya? Misalnya 5 segi 4. 5 segi 4. Ya. Itu ada sisi rusuk tegaknya 4. Itu 4 bertemu di puncak. Ya. Nah, membentuk sebuah titik sudut di puncak yang dia dibangun oleh 3 buah rusuk. 4 buah rusuk. Tapi kalau yang di atasnya itu masing-masing 3 rusuk. Ya. Di bawah 2 terus rusuk tegaknya. Oke, jadi definisi dari titik sudut adalah persekutuan dari sekurang-kurangnya 3 rusuk. Sepakat? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang 5 kita ini. Kerucut. Kita ya. Kerucut punya berapa rusuk Pak Bampo? Dari bidang dulu. Punya berapa sisi? Kerucut itu kalau kita kembali ke yang biasa anak hafalkan rumus, alas dan selimut. Berarti sisi datar dan sisi lengkung. Berarti ada 2 bidang. Ada 2 bidang. Sisi. Punya persekutuan atau tidak itu? Persekutuannya ada. Ada. Berupa di alas itu ada lingkaran. Ya, kurva berbentuk lingkaran. Itu adalah rusuk. Karena di lingkaran itu kenapa persekutuan? Karena itu miliknya alas sekaligus miliknya selimut. Iya. Oke. Berarti ada berapa rusuk tadi pada cuma 1. Punya 1. Oke, punya cuma 1. Iya. Sementara titik sudut adalah persekutuan dari sekurang-kurangnya 3. Oh iya. Nah, oke. Nah, kalau begitu, titik yang pada kerucut di puncak itu titik sudut atau bukan? Tentunya berdasarkan definisi itu bukan ya Pak ya? Bukan, karena cuma punya 1 mau bersekutu sama siapa? Anda kan punya 2 bersekutu saja belum bisa didefinisikan kalau bangun ruang ya. Nah, kalau seperti ini kan kita mestinya legowo untuk bisa menerima gitu ya. Jadi bukan berdasarkan asumsi tadi ya, persepsi, bukan itu, tapi kita ada pijakan landasan hukum istilahnya. Naungan dalilnya itu ada gitu loh. Nah, sehingga dengan demikian kerucut itu tidak punya titik sudut, walaupun ada sesuatu yang lancip atau apa itu sekedar dia titik puncak tetapi bukan titik sudut, karena dia tidak dibangun oleh 3 buah rusuk sekurang-kurangnya. Ada yang ngomong tak hingga Pak, rusuk tak hingga. Loh, kok tak hingga? Saya tanya, kerucut katanya punya 1 rusuk saja, kok punya rusuk tak hingga dari mana? Itu Pak garis pelukis ya garis pelukis, bukan rusuk. Dan diarnya kan nggak ada ya. Nah, itu kan garis pelukis, dikatakan garis pelukis itu hanya ada pada lukisan supaya dia berkesan bangun ruang. Coba kalau kita mengamati objek aslinya kerucut, nggak ada kan? Garis pelukis itu ada Pak ya? Itu bukan rusuk. Oke. Gimana Pak? Itu ya. Jadi yang di atas untuk kerucut itu bukan sudut, tapi puncak. Titik puncak. Walaupun mungkin sekali waktu kerucutnya kita tidurkan, dia tetap di puncak. Iya. Puncaknya bisa tidur. Kalau dibalikin di bawah. Iya. Kayak contoh. Iya. Contoh kacang itu kan. Ini maksudnya apa? Ini ada anak yang memahami alas itu rancu gitu Pak. Misalnya memahami alas segitiga, apalagi karena kesan pada anak itu alas yang di bawah.
Padahal tidak demikian, gitu. Tergantung bangun itu diposisikan bagaimana, gitu. Alas segitiga itu ya bisa di bawah, bisa di atas, bisa di samping, gitu ya. Tergantung kita memposisikan bagaimana dan yang kita pandang sebagai tinggi yang mana. Ya karena kan apa itu antara tinggi dan alas yang kita gunakan kan nggak bisa dipisahkan, gitu ya. Gitu. Jadi ada kadang-kadang guru juga ada yang memberi contohnya alas kaki sepatu. Sepatu itu kan letaknya dipakainya di bawah. Tapi kalau pas nggak dipakai disimpan bisa di atas. Atau dipakai terus anaknya pas olahraga suruh kakinya di atas, kepalanya di bawah, itu posisi lilin itu kan alasnya bisa di atas. Kalau dulu kami bahasa di kampung saya itu namanya anjing. Setelah di sini di medsos anjing itu alhamdulillah ya. Wah, enggak boleh. Ya. Kok ternyata tabu gitu ya, yang isom gitu ya. Jadi simbolnya gimana Pak Bapo? Iya. Tentang dibalik tadi ya. Iya. Jadi puncak itu tidak selalu di atas, ya. Bisa di bawah kalau pas kerucutnya dibalik begitu ya. Iya, contohnya juga pada waktu kita membahas segitiga itu ya, anak-anak kadang kan rancu gitu ya. Iya. Alasnya apa persepsi anak alas selalu yang di bawah. Sisi yang bawah gitu. Iya. Padahal tergantung kita pakai tinggi yang mana dulu yang bisa kita gunakan untuk menghitung luas gitu ya. Nah, gitu. Oke. Baik. Jadi sekarang dari bincang-bincang ini teman-teman mungkin semakin kita bisa sedikit ada pencerahan, ada bisa menyamakan persepsi, pandangan cara pembelajaran dari pembicaraan tadi. Untuk kita kalau mau membelajarkan di kelas, kita harus terutama untuk bangun ruang ini harus tahu hierarkinya. Pertama kita bidang sisi, kemudian nanti lahir rusuk, dari rusuk lahirlah titik sudut ya. Oke, kalau itu menentukan. Iya. Masalahnya seperti tabung tabung itu bidang ya. sisinya kan 3, rusuknya 2. Tapi rusuknya juga nggak berpotongan ya. Sudut. Kalaupun membentuk sudut di dalam ruang tidak membentuk sudut juga karena hanya 2, kan kurang-kurangnya 3. Kurang-kurangnya 3. Dan intinya gini Pak Babu. Kalau kita itu ya berlapang dada, membuka diri ya untuk apa itu belajar bersama, diskusi dan diskusi kita itu menggunakan dasar-dasar konsep matematik. Karena kita berbicara matematik bukan berdasarkan asumsi, persepsi ya. Insya Allah kan ada titik temu. Tapi walaupun demikian Pak Babu, ini sekedar bincang-bincang ringan ya. Andai kan ada yang tidak sependapat, itu sah-sah saja dan bisa sharing bareng. Misalnya tidak sependapat, kita mau diskusi bersama kita boleh. Ya, oke. Kesimpulannya setelah kita bincang-bincang bahwa untuk kerucut itu tidak memiliki titik sudut. Itu kesimpulan inti. Tapi titik yang ada pada kerucut itu kan titik puncak. Titik puncak. Kalau pada limas dia titik puncak sekaligus titik sudut. Karena pada limas titik puncak itu dibangun oleh sekurang-kurangnya 3 rusuk. Gitu. Oke, jadi sebagai closing Pak Bapak ya. Begini teman-teman, Bapak Ibu guru dan yang kebetulan bergabung di channel Ruang Mat SMP ya. Kota Semarang ini ya, kita orang matematika, berbicara matematika ya mari kita menggunakan landasannya adalah konsep-konsep matematika itu sebagai payung hukum kita istilahnya orang bahasa payung hukum kita, pijakan kita. Insya Allah kalau kita semuanya kembali ke sana, nanti ada kesamaan persepsi, ada titik temu. Tetapi kalau kita lebih mengedepankan ego, mengedepankan persepsi pandangan kita, tapi tanpa ada rujukan dasarnya nggak akan ketemu Bapak Bu, ya. Iya. Tapi di sini ini Bapak Bu bukan kita bermaksud menggurui tidak ya. Kita hanya sekedar
berbincang-bincang untuk melontarkan wacana. Iya. Nah, soal nanti tanggapan dari para pemirsa channel kita ini bagaimana itu kan menjadi hak mereka. Gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Raji untuk Sama-sama. bincang-bincang ringan dan waktunya. Baik teman-teman, demikian tadi bincang-bincang ringan tentang masalah titik puncak atau titik sudut yang ada pada kerucut itu titik puncak atau titik sudut. Kalau titik sudut itu ada atau tidak dan sebagainya sudah kita bahas saat tadi bareng-bareng, dan kita nanti kalau ada topik-topik yang menarik kita bisa datang ke ruang channel ruang matematika SMP Atau bisa komen. ya komen Ya. nanti Kita bisa kita bahas. nanti kita bahas bareng-bareng dalam bincang-bincang ringan di channel kita. Oke, terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Pak Raji.